cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Episode Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menghina Jokowi sebagai the king of lip service adalah drama komedi sesungguhnya. Bagi Anda yang kebetulan tidak mengikuti, izinkan saya berikan dulu ya gambaran umumnya. Pada 26 Juni lalu, akun Twitter BEM UI menurunkan serangkaian tweet yang mengecam atau bahkan menghina Presiden Jokowi. Dalam seri tweet itu, Jokowi digambarkan sebagai the king of lip service, alias raja yang suka mengingkari janji atau raja omong doang. Foto Jokowi diedit sehingga ia seolah menggunakan mahkota. BEM juga menulis, berhenti membual, rakyat sudah mual. Menurut BEM, semua kata-kata Jokowi mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkannya tidak lebih dari sekedar bentuk lip service semata. Yang membuat tweet itu adalah Brigade UI dengan hashtag bergerak progresif. Yang menyebarkannya adalah Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2021. Dengan tiba-tiba menulis seri tweet semacam itu, jelas BEM UI sedang berusaha menarik perhatian publik. Dan strategi mereka berhasil. Berbagai pihak termasuk saya merespons tweet tersebut. Media massa memberitakannya. Direktur Kemahasiswaan UI memanggil para petinggi BEM. Para aktivis pun turut bersuara. Bambang Wijoyanto menulis bahwa Ketua BEM UI mengingatkannya pada puisi Rendra. Keberanian menjadi cakrawala perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. JJ Rizal menulis dengan mengutip pernyataan Tan Malaka. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda. Faisal Basri menulis, jangan gentar, kalian pantas muak dengan keadaan negeri. Faisal juga menulis, BEM UI sekarang dan sebelumnya banyak melakukan riset ilmiah dan tidak asal ngomong. Yang paling hebat adalah adanya siaran pers yang berjudul Solidaritas terhadap matinya iklim demokrasi kampus di UI. Ditandatangani 44 organisasi, termasuk BEM-BEM Fakultas di UI, plus Greenpeace, YLBHI, dan ANJI. Mereka menyatakan bahwa pemanggilan pimpinan BEM oleh Direktorat Kemahasiswaan UI merupakan bentuk pemberangusan kebebasan berpendapat yang merupakan pengingkaran demokrasi. Maaf ya, menurut saya sih ini semua hal sinetron Indonesia dibesar-besarkan dengan logika yang terbatas. Sebagai dosen saya sih senang kalau mahasiswa UI menjadi mahasiswa kritis. Saya pendukung Jokowi. Tapi saya selalu percaya bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dikontrol oleh masyarakatnya. Pemerintah butuh kritik. Dan kampus adalah salah satu tempat terbaik bagi lahirnya kritik-kritik tajam terhadap pemerintah. Kalau mahasiswa bisa menjadi barisan intelektual yang bersuara keras, tentu ini akan membawa manfaat besar bagi rakyat. Tapi syaratnya satu, kritiknya ya harus menggunakan argumen yang kuat dan data yang sahih, harus pintar. Tapi justru kepintaran ini yang tidak terlihat dalam rangkaian tweet dari Brigade UI 2021 ini. Malah isi kritiknya mencerminkan, maaf ya, keterbatasan pengetahuan sehingga terkesan bodoh. Saya gunakan beberapa contoh saja ya. Misalnya saja, di salah satu tweet dikatakan Jokowi ingkar janji karena pemerintah ternyata mengajukan rencana revisi Undang-Undang ITE. Menurut BEM, Jokowi kan ingin agar pelaksanaan Undang-Undang ITE memenuhi rasa keadilan, kok malah memasukkan pasal-pasal represif? Loh, BEM ini baca nggak sih revisi Undang-Undang ITE yang diajukan pemerintah? Kalau dibaca pasal-pasal yang hendak direvisi, terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha mencegah agar jangan sampai pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi mereka yang berani bicara bebas. Revisi Undang-Undang ITE itu justru akan mencegah jangan sampai hanya gara-gara orang mengecam sebuah lembaga atau kelompok orang dengan keras, seperti Jerings yang mengecam ID yang dianggapnya menjadi kacung WHO, atau Ahmad Dhani yang menggunakan istilah idiot pada para penentang gerakan ganti presiden, atau Prita yang mengkritik rumah sakit karena mendapat pelayanan kesehatan yang buruk, itu bisa dipidanakan. Revisi Undang-Undang ITE ini juga menjadikan orang seperti Gisel yang merekam adegan seksnya tanpa niat untuk menyebarkannya kepada publik, atau baik Nuril yang mengirimkan rekaman audio asusila yang menterornya tidak akan dipidana.
Kok tiba-tiba saja BEM UI menyebut revisi Undang-Undang ITE itu sebagai represif? Begitu juga soal KPK. Kok bisa-bisanya BEM menyalahkan revisi Undang-Undang KPK, pemilihan Firly sebagai Ketua KPK, dan tes wawasan kebangsaan sebagai bentuk ingkar janji Jokowi karena dulu mengatakan ingin memperkuat KPK. BEM kok bisa nggak tahu ya bahwa gagasan revisi Undang-Undang KPK itu datang dari DPR, yang memilih Firly juga DPR, dan yang menentukan ujian wawasan kebangsaan adalah KPK. Jokowi justru menganjurkan agar pegawai KPK yang tidak lulus ujian wawasan kebangsaan tidak perlu diberhentikan. Tapi kan permintaan Jokowi itu yang diabaikan oleh pimpinan KPK. Begitu juga soal penangkapan dan pembubaran unjuk rasa Mei 2021. Polisi ketika itu bertindak keras karena unjuk rasa mengabaikan protokol kesehatan dan para peserta menolak ketika dipaksa untuk mematuhi aturan jaga jarak dan aturan-aturan lainnya. Jadi kecaman BEM terkesan mengarang bebas. Kalau Faisal Basri mengatakan BEM memiliki tim riset yang kuat, sayangnya itu sama sekali nggak tergambar dalam rangkaian tweet mereka. Itulah bagian komedinya. Tapi cerita tentu belum selesai. Sebagaimana saya katakan, gara-gara rangkaian tweet Pandir ini, BEM kemudian dipanggil oleh Direktur Kemahasiswaan UI. Dan inilah yang kemudian dianggap sebagai bukti pemberangusan demokrasi. Tiba-tiba saja berkembang narasi dramatis bahwa sedang terjadi pembungkaman kebebasan bicara dan kebebasan akademik oleh negara. Ini sih drama, kan tidak terjadi apa-apa. Pemerintahnya cuek, Jokowi nggak marah-marah, Kominfo tidak meminta akun BEM diblok, Divisi Cyber Polri tidak men-take down tweet-tweet BEM. Ketua BEM memang dipanggil oleh Direktur Kemahasiswaan UI, tapi cuma diminta memberi klarifikasi. Tidak ada sanksi akademis, tidak ada perintah untuk menurunkan tweet. Jadi di mana letak pemberangusannya? Kalaulah ada yang mengkritik tweet BEM, ya kami-kami ini masyarakat sipil juga. Saya misalnya bikin beberapa cuitan di media sosial yang bilang bahwa tweet BEM itu memalukan dan menunjukkan bahwa pembuatnya nggak pinter. Saya juga diwawancara Kompas TV untuk menjelaskan sikap saya. Teman-teman pembela Jokowi juga banyak yang menyebarkan kecaman dengan cara melecehkan tweet yang menghina presiden itu. Tapi itu kan semua biasa aja dong. Yang penting para fans Jokowi tidak menggunakan tangan kekuasaan untuk memberangus fandomnya BEM UI. Ya kita debat aja. Kok kalau para fans Jokowi rewel lantas dianggap sebagai tidak menghargai kebebasan berekspresi? Karena itulah menurut saya episode ini penuh hal yang lucu dan drama. Buat saya, tapi salah satu drama terbesarnya adalah adanya gerakan kolektif untuk membangun image bahwa BEM UI ditindas oleh kekuasaan. Padahal itu tidak ada. Mereka yang membangun narasi itu seperti hidup dalam halusinasi bahwa kita berada dalam keadaan darurat. Bahwa ada konflik antara negara versus civil society. Padahal itu adalah imajinasi yang terus diulang-ulang. Sehingga akhirnya mereka yang menciptakannya juga percaya. BEM UI kami senang kalau kalian kritis. Tapi kalau kritis, kalian juga harus pintar. Kalau tidak pintar, akan jadi bahan tertawaan. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.